record? Oke, sudah direkam. Sudah siap? Dengan soal dan jawaban dan menjawab? Hah? Sudah belum? Sudah, Bah. Oke, ya harus sudah lah. Kan itu tugasnya kemarin. Jadi setelah pembelajaran itu tidak ada tugas. Itu ya. Jadi tugas itu jangan dua. Tidak akan memberikan tugas sebelum dan sesudah. Itulah tugasnya. Jadi ada tugas yang diberikan sebelum, ada tugas yang diberikan sesudah. Ya, belum memberikan PR buat kelas 1 sambil menunggu yang lainnya. Pidato siapa yang bagus? Kelas 6? Kelas 6 siapa pidato yang bagus? Hah? Ada nggak? Nanti yang bagus. Pidato itu cuma baca. Ya, coba presiden. Kalian kalau lihat presiden sedang pidato kan lihat tulisan. Hanya intonasinya saja. Kalau Bapak SBY itu jarang memakai teks seperti Pak Soekarno. Kalau Bung Karno itu pidato di mana saja jarang memakai teks. Sama seperti Pak SBY. Ya. Bahkan memakai bahasa Inggris juga. Hayu wae itu presiden ya. Jadi nanti mau tahu nih kelas 6 coba. Pidato itu kan hanya baca. Terus spiritual itu ya abaikan saja. Ya, abaikan saja. Kalau Gani malu pas suruh pidato di Zoom malu. Nah, ku Gani tutupan le pakai buku layarna. Tuh, gitu kan deh hungkul kan Gani nama katingali. Zayan ya. Zayan kan pakai laptop nih, Gani Zayan pakai laptop. Tutupnya kita ayeuna. Ulah layarna udah ditutup atau di layaran ditutup mau katingali. Karena kamu malu sama wajah kamu yang tampil. Nah, tutupan layarna. Kamu baca, kalau sudah tarik lagi, lihat lagi muka kamu. Kamu mah lihat muka sendiri malu. Ya, kurang pede. Coba bagaimana kalau lihat muka semua? Kalau sekarang nih kayak Gani di sini kan, kalau Gani melihat kalau mana ini tuh? Bentar. Kalau view-nya itu dibuka semua, galeri view bukan speaker ya nampak semua. Kalau Salma kan cuma 4 ya. Ada siapa saja Salma? Di layar kamu ada siapa saja sekarang? Kamu? Ada Abah. Terus? Ada Zayan, ada Ai, sama ada aku. Duh, Zayan, Babah kudu kieu Zayan atuh. Kamu mah tinggali nonggeng. Tuh ada siapa tuh? Tuh, di layar kamu ada siapa tuh? Tuh pakai ini, pakai apa? Pakai lampu. Mukanya jadi kinclong. Lamun Zayan mah hidung. Kali Ratu mah gincrong, soalnya pakai lampu. Zayan mah hidung. Ngabeleg-beg. Ya, ini 3 orang sudah memakai headset ini mah yang biasa main gaming, ini mah main game. Para kenokarar itu mah Rasya, Gani, Zayan.
Iya biasa main game gitu tak. Ya, siga naik helikopter. Ini mah headset biasa, Bah. Oh, headset biasa. Bukan headset gaming. 14 orang ya? Bukan. Oh, berarti ada nih. 14 orang yang hadir. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pagi ini itu sudah pada masuk pada bab akhir ya. Bab akhir tuh tentang Nabi dan Ashabul Kahfi. Jadi tentang Nabi Yunus yang ada 4 yang harus kalian kuasai itu Nabi Yunus, Nabi Isa, Zulkifli, terus Yahya. Yahya kalau tidak salah ya. Hanya sekarang dua saja sekarang. Nanti yang terakhir itu Ashabul Kahfi. Siap nih. Terima kasih. Coba yang sudah itu, Sya udah semua belum Sya? Tugas praktek udah semua belum? Nanti kalau baca Quran kita di Zoom ya. Nanti baca Quran itu kita di Zoom semuanya jadi mendengarkan. Kalau tidak hadir kayak sekarang nih, kayak sekarang tidak hadir, siapa yang tidak hadir ya itu mah nanti ujiannya itu langsung di sekolah. Langsung di sekolah saja. Yang sudah itu Ayi, kemudian hanya sebagian. Ratu, Saina, Fadli, Rasya, Zayan, Arya, Rehan. Awas nu. Hanya berapa hari lagi. Oke, siap. Kita mulai dari siapa yang mau menceritakan deh? Boleh, ini apa poinnya, poin penting. Mau menceritakan Nabi Yunus atau Nabi Isa? Boleh, apa berikan waktu. So, siapa yang mau menceritakan? Tidak usah dari detail dari awal sampai ya, karena kamu kan Abah kemarin menyuruhnya itu kamu kuasai Nabi Yunus sama Nabi Isa. Ada yang mau menceritakan? Ini lumayan tambahan poinnya buat kalian. Ini sebentar lagi kalian hanya beberapa langkah lagi. Sebelum puasa harus sudah selesai semuanya. Sebetulnya. Ada yang mau menceritakan tidak? Ada, Salma? Gita? Saina? Tidak ada? Baik, kita mulai dari pertanyaan. Pertanyaan laki-laki dijawab sama perempuan. Ya. Pertanyaan laki-laki dijawab sama perempuan. Pertanyaan perempuan nanti dijawab sama laki-laki. Siap. Aku menyiapkan dulu daftar nilainya. Mana daftar nilai? Oh, ini. Ya. Kalau sekarang saja masuk dapat nilai. Mudah-mudahan kalian tidak dipanggil ya. Ya. Nanti untuk kelulusan kalian tidak dipanggil nih. Ini yang tidak hadir, nanti kalian lihat di YouTube ya, yang tidak hadir saat ini. Nanti siang kalian lihat di YouTube, hati-hati. Mulai minggu depan, mulai Senin akan ada pemanggilan. Kalian beserta orang tua untuk penentuan lulus atau tidak. Nih, buat yang menyaksikan di YouTube. Mulai hari Senin akan ada pemanggilan. Jadi pemanggilannya nanti ada kalian, ada orang tua, kepala sekolah, Abah, Abah Topan, Ibu Ai. Jadi semua. Ya, kalau dirasa perlu, Ambu Win dihadirkan. Karena Ambu siapa? Kelas yang kalian waktu kelas 4 itu? Ambu Nur sudah tidak ada, ya, sudah tidak mengajar, jadi tidak bisa diikutsertakan. Jadi untuk menentukan lulus atau tidak, apakah kalian ada di daftaran? Tunggu saja. Ya, untuk yang kalian saat ini ada di Zoom. Untuk kalian yang ada di YouTube saat ini, saat menyaksikan rekaman dari pembelajaran kita kali ini, hati-hati. Ya. Baik. Coba dimulai dari siapa? Siapa yang mau laki-laki? Dari atas dulu ya. Zayan. Coba pertanyaan kepada perempuan. Pertanyaannya kalau terjawab berarti nilainya lebih kepada kamu, tapi kalau jawab berarti nilainya buat perempuan. Langsung Zayan nomor 1. Satu aja soalnya satu saja, jangan 5-5-nya. Boleh? Siapa nama ibu Nabi Isa? Cepat tuh. Maryam. Siapa itu? Gita. Betul? Betul? Zayan? Benar. Tuh.
Dinyalakan sajalah semua mic-nya kecuali nanti sama Abah yang dimatikan. Ya, yang ribut nanti bisa Abah matikan biar kalian tidak cos. Nah, hidupkan saja. Nanti kalau ada suara nanti sama Abah bisa kritik. Pertanyaannya mudah sekali kalau itu mah. Ya, baik. Gita. Ya, Menjai. Ayi. Pasti keluar masuk ya, tidak apa-apa, sok aja. Ayi. Coba Yi, pertanyaannya Yi. Ayi. Rasya dulu, Sya. Enggak apa, lewat. Rasya. Tanya, Sya. Coba Rasya. Kita. Ada? Tidak nyambung. Agung. Ini yang apa? Tidak ada juga. Gani. Coba Gani, pertanyaannya. Ayo Gani. Gani. Orang membersihkan mana Nabi Isa turun? Ulangi, tidak jelas. Ulangi kan. Di mana Nabi Isa dilahirkan? Nabi Isa dilahirkan di mana? Perempuan. Ayo. Yerusalem. Betul gak nih? Gani, betul nggak itu? Saina ya? Saina. Gani, kemana Gani? Alap deh. Ya, Yerusalem. Terus, ayo siapa lagi? Ayi, Pasca, Agung, Rehan, sok. Nanti ketahuan sama Abah kalau yang berbicara itu nanti pasti ada spotlightnya ada nampil. Ada laki-laki? Oh Pasca nih. Kalau tidak kalau gambarnya tidak bergerak tidak apa-apa, sok aja suaranya. Barusan juga Gani. Suaranya mah ada. Tidak mempunyai? Baik, sekarang beralih ke perempuan ya. Perempuan silakan. Siapa dulu? Gita. Gita dulu pertanyaan. Satu pertanyaan. Tentang Nabi Yunus. Berarti. Siap laki-laki jawab. Ini 2 pertanyaan terjawab nih. Ayo Gita. Apa nama kaum Nabi Yunus? Nama kaum Nabi Yunus. Laki. Ninawa. Apa? Ninawa. Pasca yang jawab tuh. Betul tidak, Gita? Betul tidak? Jawabannya? Betul. Apa jadi jawabannya itu? Tadi kurang jelas? Ninawa. Nabi Yunus. Boleh. Ayo siapa perempuan? Baru Gita. Kita berarti 2 poin ya. Memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Boleh, silakan. Saina atau Ratu, Salma, Anastasia, Aul. Yo, Abah kan sudah menyuruh. Apa yang disembah oleh kaum Nabi Yunus? Apa yang disembah? Berhala katanya, Jess. Patung. Abah juga punya pertanyaan nanti.
Ya. Ini tanpa modul ya. Patung betul? Betul. Siapa tadi yang jawab? Masih Pasca belum jawab. Oke. Pasca yang lain. Ya. Saina, ayo pertanyaan yang susah dong. Biar kalian poinnya. Apa hikmah ambil Nabi Yunus? Ikanun. Ikan. Ikanun. Ikan apa? Ikanun. Ikan nun. Betul ikan nun? Ikan apa? Nih, Ikan paus. ikan paus atau ikan nun? Ikanun. Ikan bah. Ikan apa? Ada yang mengatakan pausnya paus yang besar ya? Ikan itu akan ada sampai nanti hari kiamat. Apa bah keterangannya ya? Oke, sekarang. Nah, kenapa sampai ada? Karena begini, ada dikatakan dalam Al-Quran. Andai kata, ya ini bahasanya kurang lebih seperti ini. Andai kata, Abah tidak tahu apakah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ya, maaf. Andai kata Nabi Yunus tidak keluar dari perut ikan itu, maka dia akan ada sampai nanti hari kiamat. Berarti ikan itu ada. Ya, ikan itu ada, akan tetap hidup. Bayangkan saja manusia bisa hidup di dalamnya. Berarti besar sekali. Ya, besar sekali di dalamnya, walau alam seperti apa. Itu ya Nabi Yunus. Coba. Ada lagi tidak pertanyaan nih sebelum Abah lanjutkan? Laki-laki ini belum yang dapat nilai baru berapa orang ini? Coba. Kan Abah kemarin disuruhnya kalian mencari, kemudian mempelajari, mencari dan mempelajari kisah Nabi Yunus dan Nabi Isa. Ada? Ada pertanyaan lain? Boleh sampaikan. Kita lagi mengumpulkan poin-poin. Boleh, Pasca. Silakan, Pasca. Ayo. Sinyalnya. Aul ada. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah kalian ketika membuat pertanyaan yang sudah kalian buat. Atau boleh kalian fotokan atuh. Kalau kalian terkendala sinyal, apa yang sudah kalian tulis, 5 soal yang sudah kalian tulis, boleh difotokan, kemudian kirimkan. Sekarang saja. Bisa ada nggak? Sudah ada nggak? Nanti sama Abah dibacakan. Tidak apa-apa. Jadi jangan keluar pakai Unbo saja. Jangan keluar dari Zoom-nya, jangan live. Tapi kalian masuk ke WA, kemudian cari nomor Abah, kirimkan. Di foto tuh soal-soal yang sudah kalian buat ke Abah. Itu bahwa kalian sudah membuat soal. Jadi Nabi Yunus ini mengalami 3 kegelapan. Kegelapan apa saja itu? Kegelapan apa saja yang dialami oleh Nabi Yunus? Kegelapan? Kegelapan di perut paus, Bah. Kegelapan di perut ikan. Terus kegelapan? Di lautan. Kegelapan di dalam. Kegelapan di dalam lautan. Terus satu lagi? Oh, Arya ada. Terus? Malam. Kegelapan malam. Nah, itu malam. Ya. Coba sekarang. Kenapa sih Nabi Yunus sampai dimakan ikan? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh laki-laki, boleh perempuan, silakan. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Karena kecewa kepada kaumnya. Karena kecewa pada kaumnya.
Ah, Gita, coba Gita. Karena Nabi Yunus tidak bersabar dengan kaumnya. Terus? Ada yang lebih tepat lagi? Ayo. Karena ikan pausnya untuk menyelamatkan Nabi Bisa Yunus juga. dari Saat Nabi Yunus cebur. Tapi ini apa yang terjadi di perahunya itu apa? Ini loh. Tidak seimbang, Mbah. kelebihan berat. Terus. Terjadi badai. Terus kelebihan berat, betul tuh. Jadi badai. Kelebihan berat. Udah itu Nabi Terjadi Yunus, badai besar. Nabi Terus. Yunus melompat ini untuk mengurangi beban kapalnya. Jadi ketelan sama paus. Ada lagi? Coba. Ada lagi nggak? Sebelum beliau menceburkan diri itu apa yang terjadi? Nah, ini. Diundi di kapal untuk yang dilempar. Nah, diundi sebetulnya. Berapa kali undiannya? Tiga kali. 3 kali. Yang keluar Nabi Yunus lagi kan? Wah, terpercaya. Belum percaya, ulangi deh. Ulangi lagi tuh. Diundi Nabi Yunus lagi yang keluar. Sampai ketiga kali Nabi Yunus, ya akhirnya memang harus Nabi Yunus yang yang diceburkan untuk menyelamatkan semua yang berada di perahu itu. Nah, Allah sudah mengutus Allah sudah mengutus ikan. Jadi ketika cebur itu langsung masuk ke dalam perut ikan. Di sana dia akhirnya mengalami kehidupan ya di dalam perut. Nah, itu sebelumnya memang dia kecewa kepada kaumnya. Nah, makanya sama Allah ditegur tuh. Jadi harus sabar. Ya. Itu kisah Nabi Yunus. Nah, sekarang masuk kepada kisah Nabi Isa. Langsung nih kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Kok bisa? Kan Mukjizat Allah. Ya. Itu kalau yang dari kecil itu ya, ciri-ciri kenabian seorang itu irhas. Ya, kalau sudah menjadi nabi, kalau sudah menjadi rasul, sudah dewasa berarti ya, kan Nabi Rasulullah saja diangkat menjadi di usia 40 beliau itu. Kalau sudah dewasa itu mukjizat. Kalau sejak kecil itu menandakan kelebihan, itu namanya irhas. Apa? Irhas. Nah, seperti halnya siapa ya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang waktu kecil itu melihat matahari dan bulan, kemudian 11 bintang bersujud kepada dia. Nah, itu irhas namanya. Jadi ciri-ciri kenabian ketika dia kecil diperlihatkan oleh Allah, nah itu irhas. Bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang utusan, seorang nabi atau rasul. Nabi Isa. Nah, makanya tuh. Jadi siapa Maryam itu coba? Maryam itu siapa? Siti Maryam ibunya itu siapa? Ya, ibunya Nabi Isa. Seseorang yang bagaimana itu? Orang yang baik hati dan penyabar. Seorang yang sangat tekun di dalam beribadahnya. Itu Siti Maryam itu. Ya sampai-sampai kan orang-orang nih, berarti orang-orang Nasrani ya, orang-orang pada saat itu ya. Pada saat itu kaum Nasrani sebutnya itu. Jadi mereka percaya bahwa Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah. Nah, tanpa seorang ayah. Jadi makanya dia itu disebut anak yatim. Bukan anak yatim atau anak yang meninggal bapaknya. Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi disebut anak Tuhan. Kenapa? Karena memang dia tidak punya ayah. Dia lahir dari seorang wanita suci. Itu. Ya. Kalau manusia yang tidak punya ayah dan ibu siapa? Kelas 1 nih. Bukan, atau itu masih punya dia ayah dan ibu. Siapa? Manusia yang Muhammad.
Punya. Kan Abdullah sama Siti Aminah itu orang tua Nabi Muhammad. Siapa yang tidak punya ayah dan ibu? Nabi Adam, Nabi Adam. Nabi Nabi Adam. Adam dan Hawa tidak punya. Mereka berdua itu tidak punya ayah dan ibu karena mereka diciptakan langsung menjadi manusia yang utuh, manusia sempurna. Begitu. Jadi tanpa dari kecil dulu, kan kalau kita dari kecil dulu. Nah, keturunannya siapa nama anak Nabi Adam? Coba. Habil. Habil. Dan itu ketika tidak apa-apa kalau memang tidak ada suara tidak apa-apa ya. Ini ada yang karena tidak ada suaranya tidak apa-apa. Nanti kalian bisa melihat di tayangan ulangnya di YouTube ya. Nanti sama Abah di upload ke YouTube. Kalau ini tidak live streaming ya. Nah, sampai di mana tadi? Jadi lupa lagi tuh. Anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam. Itu setiap lahir itu dua. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Habil dan Habil dan Labuda. Qabil Iklima. Begitu. Iklima. Nah, karena untuk menambahkan keturunan, akhirnya Nabi Adam menikahkan anaknya. Kalau sekarang mah tidak boleh. Ini siapa di sini yang punya kakak perempuan atau kakak laki-laki? Aul ya? Kakak laki-laki. Laki-laki. Anaknya dinikahkan nih sama orang tuanya. Nggak boleh. Abah, itu Nabi Adam nggak ada lagi itu manusia di saat itu. Ya, manusia itu cuma ada 6. Nabi Adam, Siti Hawa, Iklimah, Labuda, Habil, Qabil. Nah, karena mereka itu kembar, Habil dan Habil dan Labuda ini Habil dan Labuda. Habil dan Labuda ini maka tidak bisa dinikahkan. Harus silang begitu. Nah, tapi tidak mau tuh. Qabil tidak mau. Kenapa? Karena Labuda itu kurang cantik. Dia mau menikahnya dengan yang cantik. Siapa? Iklimah. Coba Abah mau tanya sekarang. Gani maunya ke yang cantik atau yang jelek? Gani? Gani mau yang cantik, mau yang jelek? Cantik. Jayan, kamu mau yang jelek? Mau yang cantik? Tentu aja yang cantik. Tuh, pasti saja yang cantik. Ya, pasti menginginkan yang cantik. Perempuan juga begitu. Sama, kamu mau yang ganteng, mau yang jelek? Yang mana? Yang jelek saja? Yang jelek aja. Oh. Karena orang Thailand. Oh, iya mah. Kenapa yang ganteng, kenapa yang cantik? Ya biar apa? Biar enak dipandang, ya. Biar menyejukkan hati, itu. Yang jelek mah, atuh. Ya. Nah, jadi terjadi tuh, makanya si Qabil ini nggak mau katanya. Saya maunya sama saudara saya Iklimah, dia mah cantik, nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Akhirnya diadakan undian. Itu ya. Nah, Nabi Isa ini makanya Nabi Isa kembali lagi kepada Nabi Isa ya. Ya sangat berat sekali. Sangat beratnya itu kenapa? Karena dia harus menghadapi kaum yang satu menyembah kepada patung. Coba sekarang mereka menyembah kepada patung atau bukan? Ya. Tapi nggak tahu lah, itu mau urusan mereka ya. Kita jangan pernah mau tahu lah urusan mereka menyembah apa silahkan saja. Yang penting kita mah tidak ikut-ikutan. Nah, ini kejadian Nabi Isa itu akan dibunuh. Ya, tahu siapa yang kemarin mendengar atau membaca ceritanya bagaimana tuh Nabi Isa ketika kenapa sampai diangkat ke langit? Yang konon katanya nanti dibunuh. Yang digantikan oleh orang yang bernama Yudas. Yang konon nanti Nabi Isa itu akan turun loh. Berarti Nabi Isa sampai sekarang masih ada.
Ya, nanti Nabi Isa akan turun karena pada saat itu Nabi Isa tidak Lawan Nabi. dibunuh. Katanya belum tentu Yudas Siapanya? Yang membunuh. ngegantiin Nabi Isa. Belum tentu si Yudas Al-Karyot. Itu dari mana? Kenapa katanya? Coba. Belum tentu Yudas. Alasannya. Karena begini, Yudas ini adalah orang yang sangat dekat kalau dibilang sahabat ya, sahabat dari Nabi Isa gitu. Tapi dia bersekongkol bukan bersekongkol ya. Tapi dia menginginkan mungkin juga bayaran. Ya, mungkin juga bayaran. Banyak sekali versi ya. Versinya banyak sekali. Jadi ketika apalagi sekarang di media sosial itu kan orang bisa menyelewengkan. Jadi kalian harus hati-hati ketika menerima satu berita, satu kabar. Tuh. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu si Yudas ini yang memberitahukan kepada kaum pada saat itu, kaum kafir, bahwa Nabi Isa ada di sebuah gubuk, katanya di sana. Nah, kan? Menyampaikan. Bentar dulu. Nah, ada suara Bahtopan. Nah, lalu setelah ditunjukkan itu, wah ini bagaimana nih supaya kita mengetes katanya. Ini yang cerita-cerita yang beredar yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian si Yudas itu coba kamu masuk dulu deh. Kalau kamu masuk kan, kamu kan temannya, teman Isa. Kamu nggak akan dicurigai. Kalau betul dia ada di dalam, baru kamu keluar lagi. Kita serang tuh, kita ambil. Misalnya begitu kan? Kata si pimpinan kafir ini. Ya udahlah kalau begitu. Karena kan kalau misalkan si kafir ini masuk, nanti dia curiga Nabi Isa itu. Akhirnya dia masuk. Tidak ada. Ya orang Nabi sudah diberitahu, sudah tahu lah Allah tidak akan mencelakakan utusannya. Kemudian diangkatlah si Yudas itu masuk ke rumahnya. Nah, ketika masuk itu diserupakan wajahnya itu dengan Nabi Isa. Jadi dimiripkan dengan Nabi Isa. Begitu. Nah, pas begitu dia sudah masuk tidak ada, pas keluar yang dilihat oleh kafir itu siapa? Ya ternyata si Yudas yang sudah diserupakan oleh Allah, tangkaplah Isa. Kemudian dia dipasung, ya diarak dengan salib. Itu. Jadi sana tuh ya kejadian yang bisa dipertanggungjawabkan seperti kisah Nabi Isa dan Nabi Yunus. Nah, itu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu menjadi tugas kalian. Yang 5 soal silahkan kalian kirim ya. Yang 5 soal silahkan kalian kirim. Nih yang menyaksikan di YouTube. Nih, buat yang menyaksikan di YouTube silahkan tulis kirimkan pada Abah 5 soal tugas yang diberikan kemarin sama Abah. Karena nanti ada ringkasan, kalian harus menulis ringkasan. Ini bagian dari penilaian ujian sekolah. Ya, jadi biar tidak terlalu banyak. Jadi biar nanti ujian sekolahnya tidak terlalu banyak. Apakah ujian sekolahnya tertulis atau lisan? Tunggu saja. Bisa bisa di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Jadi kalian satu tahap lagi. Apa? Ujian sekolah. Bisa jadi pertemuan 2 minggu ke depan itu pertemuan kita terakhir di pembelajaran. Ya. Jadi minggu depan kita membahas Ashabul Kahfi, beres kelas 6. Tinggal kita pelaksanaan ujian sekolah. Jadi silakan ya, yang belum mengirimkan video, sok. Ayeuna kirimkan. Namanya sholat-sholat wae itu bisa. Hanya wudu-wudu saja tidak bisa. Kan itu yang setiap hari kalian lakukan. Nanti baca Quran, nanti ada waktunya. Hati-hati, kalau tidak ya nanti bertemu ujiannya langsung di sekolah. Ya.
Abah akan manggil orang tua, kemudian akan kalian praktekkan di depan kita semua, depan orang tua, di depan guru-guru, bukan guru. Jadi langsung prakteknya. Yang mendingan kayaknya di kamera, ya, mendingan di kamera. Kalian buat video. Nah kalau misalkan terlalu besar, bisa upload dulu ke YouTube saja, seperti yang Rasya. Upload ke YouTube, kirim linknya kepada Abah. Kirim linknya kepada Abah, terus nanti akan disimpan. Ini video-video juga sudah disimpan ya, hanya pribadi sama Abah. Jadi tidak dipublik. Ada di YouTube Abah, tidak dipublik. Nanti kalau sudah, baru dibuka. Semua bisa melihat. Terus ya, tugasnya itu adalah Nabi Zakaria. Kalian buat ringkasan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Buat ringkasan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini bagian dari ujian sekolah. Nih yang menyaksikan di YouTube. Sama tugasnya kalian meringkas ya cerita Nabi Yahya dan cerita Nabi Zakaria. Pak tulis boleh lah. Kalau nanti pakai ketikan, kalian bisa copy paste. Tok, copy, pindahkan, klik, kirim. Wah, tidak seru begitu, Pak. Harus berupa tulisan di kertas. Satu lembar, satu lembar. Cerita Nabi Zakaria satu lembar, cerita Nabi Yahya satu lembar. So, kelas 6, udah kelas 6. Ini US ya, untuk penilaian ujian sekolah, ujian akhir kalian sebelum dibagi ijazah. Itu saja pembelajaran kita di pagi ini. Kalau memang kurang jelas, nih, nanti kalian bisa lihat ya, ada wajah-wajahnya yang terlihat. Semoga sudah diberitahu kemarin. Awas, nanti ada yang merapikan rambut saja, ada kemudian yang gogoleran. Coba nanti saksikan di YouTube. Ini bagian penilaian KI 2. KI 2. Kalau yang yang hanya diam kemudian memperhatikan, itu ya. Silakan baca doa pimpin sama Paska. Pimpin Paska. Baca doa. Gimana, Bah? Baca doa. Kamu udah 5 tahun diam di UI, masa nggak tahu kalau mau selesai belajar bagaimana baca doa, pimpin doa pas mau pulang? Udah lupa lagi? Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Coba Sanu ingat. Coba. Padli, sok. Sok, pimpin. Rehan. Istidah dan Siap. doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, zina manu wa milasati wa tawasau bil Suma bindika hasanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 tahun kalian berdoa lupa ya, sampai kemarin kelas 5 itu lupa semuanya baca Al-Fatihah. Ini kelas 5, kelas 6 berarti berapa nih yang lupa ya, berapa kebiasaan yang lupa, bahkan mungkin hafalan juga sudah pada ngaclak. Besok yang baca surat itu Saina, besok baca surat apa ya? Al-Fajr. Tadi Ratu Al-Balad.
Al-Fajr. Ya, Saina besok baca Al-Fajr. Yang lain siap-siap. Abang apa lupa. Nah, tuh ala-ala, sabihis. Itu kan sabihis kan yang di kelas mulai dari kelas 4 kalian. Sabihis. Sabihis marobikal a'la. Bisa? Salah. Hafal. Sabihis. Kau apa lihat saja. Kalau lupa, tapi jangan lihat terus dong. Lihat, nggak apa-apa kan baca. Nah, sabihis besok ya. Itu aja anak-anak sekalian ya. Sehat selalu, jaga kondisi selalu. Jangan lupa doakan orang tua kalian, doakan juga abah dan ambu. Mudah-mudahan kalian sukses nanti di SMP, kemudian selanjutnya dapat mengejar cita-cita dengan lancar. Baik, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.